Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Nur Mutmainah sebagai moderator dan pemateri pertama, Saudari Nur Aziza Ibrahim sebagai pemateri kedua, dan Saudari Kasmite sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini kami akan membawakan materi mengenai reseptor. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai reseptor. Nah, di mana reseptor ini adalah sel yang memberikan respon terhadap rangsangan dari lingkungan eksternal maupun internal. Nah, reseptor ini akan mengubah rangsangan yang diterima menjadi suatu impuls saraf yang akan diteruskan melalui neuron. Nah, pada tubuh kita sendiri yang berperan sebagai reseptor adalah alat indera, yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf yang akan peka terhadap rangsangan tertentu. Nah, selanjutnya itu mengenai macam-macam reseptor. Ada 5. Yang pertama itu ada eksteroreseptor. Nah, eksteroreseptor ini akan memberi informasi mengenai kejadian-kejadian pada permukaan tubuh. Eksteroreseptor ini adalah suatu alat penerima rangsang dari luar. Misalnya bila kita digigit nyamuk, maka kita dapat mengetahui dengan langsung tempat nyamuk itu menggigit kita, dan dengan secara refleks kita akan melakukan respon terhadap bekas gigitan tadi, misalnya dengan menggaruk bekas gigitannya. Nah, reseptor untuk merasakan sakit ini merupakan ujung-ujung saraf yang tersebar di seluruh permukaan tubuh. Misalnya yang pertama ada pit organ. Nah, pit organ ini adalah indera perasa panas pada beberapa hewan yang digunakan sebagai alat untuk menangkap mangsanya. Pit organ ini biasanya dipunyai oleh hewan, terutama pada ular. Pit organ terletak di antara mata dan lubang hidung dan pada beberapa bagian muka di hewan. Nah, bentuk dari pit organ ini berupa saluran yang berisi darah dan ujung-ujung saraf yang amat peka terhadap panas. Selanjutnya itu mengenai gurat sisi. Nah, gurat sisi ini sendiri biasanya terdapat pada ikan dan amfibi tertentu. Nah, gurat sisi ini merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Nah, di permukaan tubuhnya, saluran-saluran ini merupakan lubang-lubang membentuk barisan dalam suatu garis. Nah, pada saluran gurat sisi terdapat rambut-rambut sensoris yang letaknya teratur yang disebut dengan neuromas. Nah, neuromas ini mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Nah, yang selanjutnya itu ada reotaksis. Nah, reotaksis ini adalah suatu kecenderungan dari makhluk hidup untuk menerima rangsangan mekanisme dari arus air karena gerakan. Misalnya pada planaria. Nah, pada planaria akan mengadakan reaksi terhadap arus air dengan reseptor yang ada pada seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya itu ada anemotaksis. Nah, anemotaksis adalah suatu kemampuan hewan untuk mengetahui aliran udara di sekitarnya. Anemotaksis ini terdapat pada hewan terbang seperti misalnya lalat. Nah, lalat ini akan berorientasi di udara dengan menggunakan reseptor untuk mengetahui tekanan udara serta arus udara. Nah, reseptor terdapat pada bagian dasar sayap dan pada bagian kepala. Nah, selanjutnya itu ada indera pengecap. Pengecap ini dirasakan oleh adanya reseptor pengecap yang disebut sel-sel pengecap. Reseptor ini secara konstan akan memberi informasi mengenai sifat-sifat zat yang masuk melalui mulut pada waktu makan. Selain itu terdapat papila pada lidah. Ada 4 macam rasa kecap, yaitu misalnya rasa pahit, rasa manis, rasa asam, dan rasa asin. Nah, indera pengecap sangat penting untuk kelangsungan hidup pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang mempunyai alat penciuman kurang tajam, maka kurang pula perkembangan alat pengecapnya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Nur Aziza Ibrahim. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis reseptor. Jenis reseptor yang kedua yaitu kemoreseptor. Indera penciuman dan pengecap termasuk suatu kemoreseptor, sebab indera pengecap merupakan alat yang bisa merasakan zat-zat kimia, dan indera penciuman bisa mencium berbagai sifat zat kimia terutama baunya.
Hewan-hewan rendah juga memiliki beberapa kemoreseptor yang berkembang baik dan berperanan penting pada kelangsungan hidupnya. Kita ambil contoh, bila asam lemah diteteskan pada tubuh protozoa yakni amuba, maka akan menggerakkan pseudopodianya. Sementara hidra dapat membedakan makanan yang hidup dan yang mati. Kemoreseptor berfungsi juga sebagai alat simbiosis komensalisme dan parasitisme. Kemudian, jenis reseptor yang ketiga yakni proprioseptor. Informasi mengenai kedudukan tubuh dan lendir dirasakan oleh proprioseptor. Proprioseptor terdapat pada 4 otot, yakni otot lurik, pada tendon otot, pada selaput pembungkus otot berupa ujung saraf Pacini, dan pada sendi. Proprioseptor merupakan suatu mekanoseptor, di mana proprioseptor ini penting untuk mengatur koordinasi aktivitas otot. Selanjutnya, jenis reseptor yang keempat yaitu interoseptor, di mana interoseptor menyampaikan informasi mengenai kejadian-kejadian di dalam tubuh. Di dalam tubuh hewan, banyak reseptor yang secara konstan menyampaikan informasi tentang keadaan alat-alat dalam, seperti jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan informasi tentang lingkungan dalam, seperti kadar glukosa darah, konsentrasi ion, dan pH kepada saraf pusat. Nah, semua reseptor tersebut termasuk ke dalam interoseptor. Selain itu, interoseptor juga terdapat interoseptor khusus yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Nah, letaknya pada telinga dalam yang disebut labirin, di mana kita ketahui bahwa labirin terdiri atas alat keseimbangan untuk merasakan gerakan kepala, yaitu saluran-saluran semisirkuler, dan alat untuk mengetahui kedudukan kepala, yaitu utriculus dan sacculus. Selanjutnya, jenis reseptor yang kelima yaitu fotoreseptor. Hampir semua hewan mempunyai kapasitas untuk merespon terhadap cahaya, di mana cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dan organ visual dari hewan, memperlihatkan perbedaan sensitivitas terhadap gelombang cahaya yang berbeda. Nah, di samping memperlihatkan sensitivitas terhadap cahaya, kebanyakan hewan telah mempunyai organ penglihatan yang baik, yaitu mata. Atau titik mata ditemukan pada Platyhelminthes, Nematelhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan semua vertebrata. Mata dibangun oleh sel-sel fotoreseptor yang menerima kualitas cahaya tertentu, seperti intensitas dan warna. Baik, saya Kasmite akan melanjutkan materi mengenai fonoreseptor adalah alat indera di mana gelombang suara dalam udara atau air dirambatkan melalui cairan dan struktur padat yang kemudian mengakibatkan eksitasi impuls-impuls syaraf. Reseptor getaran umumnya merupakan aliran syaraf yang khusus dari persendian-persendian otot dan kutikula, sedangkan fonoreseptor khusus yang akan mengaktifkan airan-airan syaraf. Fonoreseptor pada vertebrata yaitu yang pertama pada Pisces. Aures interna berkaitan dengan linea lateralis, bersangkutan pada sel rambat dari unsur-unsur indera dan pada aktivitas yang spontan pada syaraf-syaraf sensorisnya. Kemudian yang kedua yaitu amfibi. Auris media dari katak terdiri dari membran timpani, cavum timpani, dan columella. Katak dapat mendengar suara dengan nada yang rendah sampai pada nada yang tinggi, tetapi tidak dapat membedakan tinggi rendahnya nada tersebut. Yang ketiga adalah reptilia. Membran timpani biasanya terdapat agak masuk ke dalam dari permukaan badan dan akan membentuk meatus acousticus externus. Ular relatif tidak sensitif terhadap suara yang dirambatkan di udara, tetapi akan sangat sensitif terhadap getaran yang dirambatkan di tanah. Kemudian yang keempat yaitu aves. Nah, telinga burung mirip dengan telinga reptilia, tetapi sensitivitasnya maupun kemampuannya dalam membedakan tinggi rendahnya nada jauh lebih baik
dari reptil tersebut. Yang kelima yaitu mamalia. Koklea berbentuk melingkar-lingkar seperti spiral. Manusia akan menunjukkan sensitivitasnya maksimum terhadap getaran pada 800 sampai 205.000 CPS dengan batas paling banyak yaitu 16.000 CPS. Nah, hewan-hewan lain pada umumnya mempunyai kemampuan yang mirip dengan manusia, hanya saja teresolnya lebih tinggi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai fonoreseptor pada invertebrata. Nah, alat pendengar pada insekta. Hampir semua serangga mempunyai reseptor yang dapat merespon getaran udara dengan frekuensi lebih dari 10 kHz. Serangga mendeteksi suara yang ada di udara dengan dua tipe organ sensorik, yaitu menggunakan sensilia rambut dan organ-organ timpanina. Nah, selanjutnya yaitu alat indera pendengaran pada hewan invertebrata terestrial. Mekanoreseptor pada invertebrata, khususnya arthropoda beraneka, yaitu pada kaki depan dan pada ruas pertama abdomen. Fungsi alat pendengaran ini untuk komunikasi dengan sesama jenis atau mengenal jenis lain, terutama predatornya atau pesaingnya. Struktur alat pendengaran yang paling sederhana adalah berbentuk rambut halus. Kebanyakan serangga memiliki rambut-rambut yang bergetar sebagai respon terhadap gelombang suara. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai reseptor keseimbangan, di mana reseptor keseimbangan ini merupakan kemampuan untuk mempertahankan pusat massa tubuh pada bagian yang mendasar. Sebuah sistem keseimbangan yang benar berfungsi memungkinkan untuk melihat dengan jelas saat bergerak, mengidentifikasi orientasi sehubungan dengan gravitasi, menentukan arah dan kecepatan, dan membuat penyesuaian postural otomatis untuk menjadi postur dan stabilitas di berbagai kondisi dan kegiatan. Nah, reseptor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reseptor keseimbangan pada invertebrata. Statokis adalah reseptor sensorik keseimbangan yang terdapat pada beberapa invertebrata akuatik, termasuk Bivalvia, Cnidaria, Isidodermata, Cephalopoda, dan Crustacea. Nah, yang kedua, statosis terdiri dari struktur seperti kantung yang mengandung massa mineral dan banyak rambut sensorik saraf. Nah, yang kedua yaitu mengenai reseptor keseimbangan pada vertebrata. Keseimbangan pada vertebrata, dalam hal ini mamalia, dicapai dan dipelihara oleh satu sel kompleks sistem kontrol sensorik motor yang mencakup masukan sensorik dari vision, penglihatan, proprioception, sentuhan, dan sistem vestibular yang berupa gerakan, pendengaran, dan orientasi spesial. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.